kalau jemaat Tuhan tidak mengalami perjumpaan pertama dengan Yesus, maka sia-sialah hidup kita. Saya punya tangan ini. Di depan ini urat putus semua. Dan ini merupakan satu kesaksian hidup saya. Saya tinggal di tengah-tengah kota Manado. Saya sekolah SMA di sana. Kelas 1, 2, dan kelas 3. Saya tamat di SMA El Sario Manado. Saya lanjut kuliah lagi. Di UTSU, Universitas Sulawesi Utara. Waktu itu kami pakai Megamas. Ada ruko-ruko di daerah situ kami pakai jadi kampus. Tetapi pergaulan bebas di sana, saudara yang terkasih, itu merusak hidup saya. Dan saya susah merasakan bagaimana hadirat Tuhan bekerja. Dan saya belum mengalami perjumpaan pertama dengan Tuhan. Tapi di kota itulah saya mengalami satu perjumpaan pertama dengan Tuhan. Dan hal itu menggoncangkan hidup saya. Untuk benar-benar cinta pekerjaan Tuhan. Dan mau hidup dalam pujian dan penyembahan. Saya meninggalkan hidup lama saya. Dan saya melihat apa yang Tuhan buat terjadi. Pada saat itu saya konsumsi minuman cap tikus dan saya sementara mabuk. Saya berdiri di depan asrama biak. Saya mempunyai masalah dengan kakak senior, lalu kita berantam. Saya mulai naik di lantai 2. Saya mulai hancurkan semua kaca di lantai 2 sampai dengan lantai 1. Terakhir di bawah. Ketika saya tumbuh tangan saya untuk menghancurkan kaca itu. Waktu saya tarik tangan saya keluar, maka kaca mulai potong, semua urat saya ini putus. Lalu begitu banyak darah yang semprot naik ke plafon. Sementara saya berdiri dan saya mulai pusing karena begitu banyak darah yang keluar. Lalu kakak-kakak di asrama itu mereka mengambil saya, mereka katakan, ambil dia ke rumah sakit. Dan ini merupakan satu proses. Ketika kita mengalami proses dan persoalan yang membuat kita tidak mampu, disitulah ketika kita mengandalkan Tuhan, saudara akan mengalami perjumpaan khusus dengan Tuhan. Lalu mereka mengambil saya keluar dari asrama, lalu kita lari turun di kampus Unsrat. Mereka setelah ambil saya ke rumah sakit jiwa. Saya masuk ke situ, waktu kami turun, dokter bilang, ya. Langsung ke ruangan supaya biar nanti kami strom dulu. Kalau memang langsung, wah dia ini tangannya luka. Dokter bilang, kalian salah bawa. Ini rumah sakit jiwa, bawa ke Malalayang. Saya bilang, Tuhan, bahkan bagaimana nih? Saya sudah sakit ini, hampir mau mati, darah semua habis. Kamu salah bawa ke rumah sakit jiwa. Lalu saya diambil ke rumah sakit Malalayang di sana. Saudara yang terkasih. Itu proses Tuhan mulai dari jam 5 sore sampai jam 9 malam. Kok kota besar itu tidak ada benang daging? Saya jadi bingung loh, apa ini, bagaimana ini? Dokter katakan kalau darahnya keluar sampai tangannya yang ke atas sudah kering, susah kami jahit nanti. Karena percuma kami jahit, nanti akan hancur. Saya mulai renungkan, Tuhan, ini apa yang terjadi untuk saya di tangan saya ini? Seperti ada pikiran-pikiran mengantui saya. Aduh, Bapak dengan Mama ini orang hidup dalam pujian dan penyembahan, keluarga takut akan Tuhan. Tapi apa yang saya rancang di kota ini dan tidak pernah terlihat di depan orang tua saya, dan saya melakukan sesuatu yang tidak menyenangkan hati Tuhan, tersembunyi, saudara yang terkasih. Lalu ada satu dokter, mungkin orang pertobatan. Dia datang kemari, dia lihat, oh, adik itu tangannya kenapa? Aduh, ini karena mabuk tumbuh kaca. Oh, kayaknya saya ada benang daging. Lalu dia ambil jam 10 malam. Beliau katakan, nanti saya yang jahit. Sementara dia jahit, firman dibentangkan. Dokter ini hamba Tuhan mungkin. Dia katakan, Dek, kakak lihat kamu tuh orang bertobatan. Tapi kenapa konsumsi minuman keras? Seperti ada sesuatu menggoncangkan hati saya. Tuhan ampuni saya. Apa yang saya lakukan ini tidak menyenangkan Tuhan.
Sementara dia jahit, dia sampaikan firman, dia katakan, detik ini Ade harus meninggalkan hal-hal ini. Karena Ade akan jauh dari Tuhan nanti. Dan setelah tangan saya dijahit dan selesai, dari kepala ruangan memberikan satu nota kepada saya. Semua harus dibayar lunas 1.200.000. Sementara di rekening saya tidak ada uang. Tuhan ini harus bagaimana? Tapi luar biasa, Tuhan mengirimkan salah satu wanita yang saya tidak kenal. Dia datang ke hadapan saya dan dia katakan, saya akan bayar semua. Lalu perempuan ini dia bantu untuk membayar semua. Waktu kami keluar dari ruangan dia katakan, jangan pernah kakak konsumsi minuman keras lagi. Waktu saya pulang saya mulai telepon orang tua saya di pihak. Bapak dengan mama maafkan saya karena selama ini saya hidup di tengah-tengah keluarga pertobatan, tetapi saya konsumsi minuman keras, saya merokok di luar, dan orang tua tidak pernah melihat hal ini. Lalu bapak saya katakan, ini harus terakhir. Abri lakukan hal itu. Selanjutnya, Abri harus setia melayani Tuhan. Ambil hidupmu untuk pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Dokter menaruh sebuah bola yang bulat di tangan dan mereka pasang semen. Dokter katakan, beri tanganmu selama 3 minggu jangan bergerak sehingga uratmu harus bertumbuh dan sambung. 3 minggu kemudian saya harus bawa tangan saya ke rumah sakit untuk harus melepaskan benang yang di luar, saudara yang terkasih. Lalu tangan saya yang normal mulai cacat dan tidak bisa bergerak, tangan saya seperti begini dan semua sendi-sendi di tangan ini mulai mati. Tangan saya mulai kram, saya tidak dapat merasakan apa-apa tuh. Tangan saya mulai cacat. Saya susah pegang bolpen, saya susah pegang gelas minum, saya mulai renungkan, Tuhan ampuni saya. Ini adalah kesalahan besar yang saya lakukan. Saya duduk dengan putus harapan di depan asrama. Lalu ada sebuah kendaraan yang lewat dan seperti ada sebuah stiker yang jatuh lalu melayang. Saya penasaran ini apa? Lalu saya turun dari tangga asrama, saya turun, saya sampai di jalan, saya pegang stiker itu lalu saya baca. Datanglah dan hadirlah dalam KKR mujizat kesembuhan dengan tema khotbah berlari menembus hujan. Saya lihat ini hari apa ini? Oh, KKR-nya 3 hari. Mulai dari hari Kamis, hari Jumat, hari Sabtu. Dan hari Sabtu itulah yang saya dapat stiker itu. Saya katakan, Tuhan saya harus ambil tangan saya yang cacat ini ke tempat KKR untuk harus didoakan Tuhan sehingga tangan saya harus berfungsi. Saya mulai masuk pakai celana panjang, saya pakai kemeja. Saya mulai turun dan saya mulai naik di mikro 45. Sementara ibadah itu dilakukan di lapangan KONI Sario Manado. Begitu banyak orang di tengah-tengah lapangan itu, saudara. Di luar stadion itu banyak. Waktu saya turun dari mikro 45. Waktu saya mulai jalan di pinggir stadion itu, saudara yang terkasih. Itu pembicara, dia sudah berkhotbah selesai, dia memberikan mic kepada song leader. Dan saya mendengarkan pujian itu. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Saya merasakan ada sebuah goncangan yang tidak pernah saya alami di tengah-tengah keluarga yang hidup dalam pujian dan penyembahan. Saya tidak pernah merasakan zaman Tuhan bekerja. Kalau mama saya menyembah dan dia menangis, saya melihat dan saya lucu dan tertawa. Tetapi di situ saya mengalami satu perjumpaan khusus dengan Tuhan. Waktu saya turun dan saya jalan di stadion itu, saudara yang terkasih. Waktu saya mau masuk di pintu stadion itu, saudara, saya mengangkat kaki saya dan saya masuk, saya merasakan seperti ada satu aliran yang dingin. Mulai naik di kaki sampai menutupi semua tubuh saya. Saya berjalan dengan perlahan-lahan sampai saya berdiri di tengah-tengah lapangan itu. Dan saya katakan, Tuhan, Engkau melihat sesuatu di tempat yang tersembunyi.
Dan detik ini saya berdiri di tengah-tengah ini, saya mengambil tangan saya yang cacat, yang sendi-sendi mati. Harus didoakan Tuhan untuk tangan saya harus berfungsi. Lalu hamba Tuhan itu berkata, saudara yang terkasih, kalau kita mau mengalami satu perjumpaan khusus dengan Tuhan, kita akan melihat perubahan besar terjadi dalam hidup kita. Hamba Tuhan itu berkata, siapa yang ingin didoakan untuk mengalami mujizat kesembuhan, mari maju ke depan. Tetapi saya berkata dalam hati saya percaya Tuhan melihat sesuatu di tempat yang tersembunyi. Dan detik ini Tuhan akan mengirimkan hamba Tuhan ini datang kepadaku untuk mendoakan aku di tempat ini juga. Saya berdiri di tengah-tengah. Saya memiliki satu prinsip, saya percaya Tuhan melihat sesuatu di tempat yang tersembunyi. Saya mulai mengangkat pelan-pelan tangan saya yang cacat. Saya katakan, Tuhan ini tanganku. Lalu satu goncangan yang menggoncangkan saya. Dan sampai detik ini saya mengambil hidup saya untuk melayani Tuhan. Karena saya melihat mujizat di depan mata. Ternyata Yesus membuat mujizat. Yesus luar biasa. Yesus dahsyat, saudara yang terkasih. Hamba Tuhan itu berkata, akan ada tanda mujizat yang luar biasa di sekian banyak kalian yang datang. Tetapi akan turun hujan yang besar. Saya lihat ke atas langit tiba-tiba. Cuaca di tengah-tengah kota Manado itu mulai buruk. Mulai guntur dan kilat dan tiba-tiba turun hujan. Semua orang di tengah-tengah lapangan mulai takut basah. Mereka mulai lari dan bergegas. Mereka berteduh di pinggir-pinggir stadion itu. Berdiri di tengah-tengah sekian banyak orang itu. Saya mulai angkat tangan saya. Dan tiba-tiba bunyi satu guntur yang besar. Boom. Seperti masuk di telinga saya dan keluar di telinga sebelah saya. Tiba-tiba saya tulis, saudara yang terkasih. Lalu saya mulai buka mata. Apa yang terjadi dalam hidup saya? Kok tiba-tiba tidak ada suara? Saya melihat ke jalan di luar jalan Wanea itu. Ada mobil yang lalu lalang. Ada motor, tetapi tidak ada suaranya. Saya melihat orang di samping kiri kanan saya yang mengalami mujizat kesembuhan, mereka menangis, tapi tidak ada suara mereka. Disitulah saya mulai putus harapan. Tuhan, kenapa tangan saya sudah cacat, lalu telinga saya tuli lagi. Tapi di tengah-tengah telinga saya tuli, saudara yang terkasih, menjadi kesaksian hidup saya mendengarkan satu suara yang lembut hampir 20 kali, tidak tahu suara itu datang dari mana. Saya tutup mata dan saya angkat tangan saya. Dan suara itu mulai berkata, permisi, permisi, permisi. Hampir 20 kali. Yang pertama suara itu datang. Yang kedua suara itu mulai masuk. Yang ketiga saya mulai merasakan suara itu mulai masuk dari sendi-sendi semua pikiran menguasai tubuh saya. Sehingga saya seperti hilang konsentrasi, hilang pikiran. Saya mulai mengalami satu perjumpaan. Roh Kudus mulai bekerja mengguncangkan setiap pikiran dan hati dan perasaan saya. Tetapi saya masih mendengarkan suara itu. Suara itu sepertinya dia terus berkata hampir 20 kali saya hitung saudara yang terkasih. Terakhir yang ke-20 itu saya masih tutup mata. Tiba-tiba suara itu mulai diam. Pendeta yang melakukan KKR itu. Di sekian banyak orang dia mulai turun, dia jalan. Di sekian banyak orang dia jalan sampai di depan saya dan dia berdiri di depan saya. Dia katakan, hei anak muda. Buka matamu dan angkat tanganmu ke langit karena Tuhan melihat hatimu. Hari ini tanganmu akan disembuhkan Tuhan. Saya mulai buka mata. Saya melihat pastor ada di depan. Saya mulai pegang tangan saya yang cacat, yang sendi-sendi mati dan tidak bisa berfungsi seperti begini. Saya mulai angkat tangan saya ke langit, saudara yang terkasih. Kuasa Tuhan mulai menggoncangkan tangan saya terbuka. Tertutup, terbuka, tertutup, terbuka dan tertutup. Lalu hamba Tuhan itu berkata, engkau orang apa? Maluku atau orang Papua? Karena saya waktu di Manado, badan saya masih kurus kecil. Saya suka konsumsi minuman keras. Saya gunting cepak rambut kasih tipis. Dia pikir mungkin saya orang Maluku. Saya katakan, Bapak Pastor, saya orang Papua. Dia bilang, hari ini pegang kata-kataku. Engkau persiapkan dirimu karena 5 tahun ke depan engkau akan menjadi seorang hamba Tuhan yang melayani Tuhan dengan rendah hati.